Masih di kota Yogyakarta nih. Fems, Tugu Jogja jadi tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Tapi udah pada tahu belum kalau ikon kota Jogja ini disebut dengan Tugu Palputih. Tugu ini melambangkan permulaan hidup manusia dewasa dan dalam perjalanannya akan kembali kepada Tuhan. Tugu ini juga melambangkan keberadaan sultan yang hidup berlandaskan ketulusan menyembah Tuhan, Fems. Duh, jadi kangen ke Jogja deh. Hihihi. Dekat dari Tugu Jogja, ada Jalan Malioboro, Fems. Tempat ini juga menjadi destinasi pariwisata yang wajib untuk didatangi. Mau pagi, siang, sore, atau malam, jalanan ini nggak pernah sepi. Selalu ramai dipadati pengunjung. Tapi Malioboro mulai ramai dikunjungi wisatawan pada tahun 1970-an loh, Fems. Ngomongin soal Malioboro, ternyata ada beberapa versi asal-usul namanya. Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Konon di jalan ini sempat terdapat karangan bunga sepanjang 1 km dalam acara keraton. Ada juga yang bilang nama Malioboro berasal dari seorang koloni Inggris yang sempat menempati daerah ini. Namanya adalah Marlborough. Karena pengucapannya cukup sulit, maka disesuaikan dengan lidah Jawa menjadi Malioboro. Di Jalan Malioboro juga terdapat Pasar Beringharjo, Fems. Di sini surganya kaum hawa untuk belanja batik. Soal harga, bisa ditawar sesuai kesepakatan deh. Kalau sudah capek muter-muter belanja batik, jangan lupa santap kuliner khas kota Gudeg ya, Fems. Ada sate kere yang dicampur dengan daging. Kalau mau gajih dan tempe gembus juga ada kok. Harga satu porsi sate kere Rp27.000. Cukup terjangkau ya, Fems. Kalau sudah kenyang, jangan lupa beli jajanan anak 90-an. Lollipop. Duh, bikin hidup lebih manis ya, Fems. Kayak kamu. Hihihi. Terus lanjut, kita mengunjungi titik 0 km Yogyakarta. Tempatnya ada di perempatan ujung jalan Malioboro. Adanya pelebaran trotoar jadi memanjakan pengunjung untuk foto-foto. Nyaman banget. Sekarang kita belajar sejarah ke Museum Benteng Vredenburg. Harga tiket masuknya murah meriah kok, cuma Rp3.000 per orang. Saat masuk Benteng Vredenburg, kita disambut dengan arsitektur bergaya Indis, yaitu perpaduan arsitektur Belanda dan Jawa. Fems, Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1790 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bangunan ini dibangun atas permintaan Belanda sebagai dalih untuk menjaga keamanan keraton. Padahal benteng ini dibuat untuk memudahkan Belanda mengontrol perkembangan di dalam keraton. Museum Benteng Vredenburg terbagi menjadi 4 gedung. Koleksi peninggalan sejarah Indonesia sangat beragam, mulai dari bangunan peninggalan masa Belanda sampai koleksi diorama. Dalam ruangan diorama ini kita bisa melihat peristiwa sejarah mulai dari sejarah periode perang di Ponorogo sampai periode Negara Kesatuan Indonesia dan masa Orde Baru. Ada foto-foto sejarah Indonesia, patung sejarah Indonesia, sampai replika. Semuanya masih terawat dengan baik loh, Fems. Kalau mau memperkaya ilmu pengetahuan sejarah Indonesia, datang ke Museum Benteng Vredenburg ya. Dijamin bisa menambah wawasan deh, Fems. Sudah 30 menit kita menemani kalian ya, Fems. Jangan khawatir deh, kita akan kembali lagi dengan informasi menarik di kota-kota lainnya. Tetap nonton Ragam Indonesia besok ya, Fems. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Dadah!